Tapi saya banyak cara untuk menghancurkanmu, Malik. Kehilangan perhiasan semalam. Apa kamu tahu ya tentang hal itu? Aduh, Mai, tenang dulu ya, kita omongin aja baik-baik. Ya, gimana bisa tenang? Ay, ini perhiasan kamu hilang loh. Di yayasan lagi. Terus siapa yang semalam seliwuran di yayasan selain Nuna? Cuma Nuna, Ay. Dia kan habis mijet kamu kan? Astagfirullahaladzim. Mai, maksudnya kamu nuduh saya yang nyuri? Saya nggak ngelakuin itu, Mai. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya mungkin mengganggu ya. Kalau gitu saya permisi. Enggak kok. Enggak apa-apa. Ini Enggak apa-apa. Ada apa ya, Mas? Mbak? Sebelumnya kenalin, saya Oyo dan ini istri saya Enda. belum kenal. Kami baru aja pindah dekat rumahnya Nuna, sebelahnya. Dan kami juga pemilik panti asuhan. Masih baru sih dan lokasinya juga bukan di sini. Makanya kami mampir ke sini ke yayasan untuk survei-survei yayasan juga, sekalian pelajarin juga ya cara kelolanya gimana. Mohon maaf nih sebelumnya, ini ada apa ya ribet-ribet kayak gini ya? Jadi gini, saya curiga kalau Nuna itu udah ngambil perhiasan Aini. Demi Allah, Mai. Saya tuh nggak ngelakuin itu. Saya nggak tahu di mana perhiasannya Aini. Lagian tadi malam kan saya habis ngurut langsung pulang. Lagian ya, Mai, saya tuh nggak mungkin ngasih makan anak saya pakai uang haram begitu, Mai. Udah, jangan berantem. Emangnya kamu punya bukti kalau si Nuna yang ngambil perhiasannya? Bukannya gimana ya, tapi nggak bagus loh kalau nuduh orang tuh nggak ada buktinya. Apalagi Nuna udah sumpah tadi. Iya, meskipun kami baru bertetanggaan dengan Mbak Nuna, tapi kami yakin kok Mbak Nuna bukan tipe orang yang seperti itu. Apalagi kan kita bisa ngelihat kalau Mbak Nuna tuh tiap hari banyak job ngurutnya. Nggak mungkin lah maling itu bisa dipercaya sama banyak orang kayak gitu. Ya, kamu kan juga udah ngeliat sendiri, Mai, kalau di CCTV gerak-geriknya Mbak Nuna juga nggak aneh, aman-aman aja. Ya mungkin aja memang belum rezeki aku. Ya, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Saya paham kekhawatiran kamu, Mai. Saya akan menganggap semua tuduhan kamu itu tadi nggak pernah keluar dari mulut kamu. Tapi asal kamu tahu ya, Mai, biarpun saya janda dan cuma tukang urut, saya pantang melakukan hal haram kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Aku nggak tahu apa yang baru saja aku lakuin. Maaf banget, mungkin aku kebawa emosi. Maaf ya. Sekali lagi maaf ya, Mbak Nuna. Maafin kita. Jadi selama ini lu yang nyuri uangnya Bu Siti. Malam rumah saya kemalingan pasti kamu pelakunya, ya kan? Gua nggak aja. Enak. Setiap warga ada yang kemalingan pasti aja petunjuknya tuh kamu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu saya pamit permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, di sini nih biasanya ada yang aneh-aneh. Tuh pohonnya aja lihat tuh dua begini nih. Pohon aja dibilang aneh. Astagfirullahaladzim! Apaan tuh?
Ada yang lewat cepet banget itu. Suara anak kecil ketawa gitu. Kecil. Iya. Saya nggak ngeliat apa-apa. Iya. Dani bener. Barusan aku juga lihat, Dan. Ya kan? Tapi tiba-tiba hilang begitu aja. Tapi saya nggak lihat apa-apa, nggak dengar apa-apa juga kok. Ya udah dah. Kita lanjut lagi deh jalannya. Cuma jangan jauh-jauh dari gue. Ayo. Dengar deh, Nanti. pengumpulan dana panti asuhannya Mas Soyo itu sistemnya gimana sih? Terus juga lokasi panti asuhannya, dana ngalirnya kemana kita kan juga nggak tahu. Oh, jadi gini Mas Fahri, kalau buat lokasi nanti kapan-kapan saya tunjukin ya. Nah, kalau soal pengumpulan dana itu kan ngurus panti asuhan butuh dana yang besar. Supaya kualitas yang kita berikan juga bagus sama anak-anak. Kalian lanjut ronda bertiga aja deh. Saya mau patroli sendiri. Lah, Nek, Oh iya, Mas. Soal kesuksesan mengelola panti asuhan, itu tergantung pengelolanya. Amanah atau enggak. Nek. Kok tinggalin, Nek? Mas Malik emang begitu orangnya ya? Kok dingin banget sih? Kayak nggak ada masalah sama saya. Udah yuk, jadi pikirin. Si Malik kadang-kadang emang begitu orangnya. Cool dia. Apa mungkin lo ada salah kali sama si Malik? Gimana mungkin saya ada salah sama dia? Orang saya juga baru pindah ke sini, saya juga baru kenal kalian kok. Masa ada masalah? ya bukan berarti ada masalah, mungkin Malik emang lagi pengen ngeronda sendiri aja kali. Ayo, kita usnuzon aja sama Malik, ya. Lanjut yuk, Iya. sana ya, Dan. Temenin, Rik. Kamu pinter banget pokoknya hari ini. Nah, sekarang kamu udah boleh main-main ya. Tadi hampir aja si Tuyul ketahuan sama si Dani sama si siapa tuh? Malik. Bisa-bisanya dia sembarangan ketawa nongolin diri, untung nggak ketahuan. Ya udahlah, akhirnya main juga kan. Terus gimana hasilnya? Yang jelas malam ini hasil lebih banyak dari kemarin. Lihat dulu ya. Wah, ini banyak banget ya. Pokoknya rencana kita buat geruk uang sekampung ini harus berhasil. Nanti kalau udah berhasil, kita tinggal pindah kampung. Kamu tahu nggak? Perhiasan Aini yang berhasil si Tuyul mencuri, udah aku jual kan. Dan hasilnya, lumayan banget. Bagus, sayang. Padahal kita baru beberapa hari loh tinggal di sini. Tapi operasi Tuyul kita berjalan lancar. Tapi kita harus hati-hati ya. Biasanya kehilangan uang dalam semalam itu, beritanya cepat nyebarnya. Kalau gitu, gimana buat jaga-jaga kita kambing hitamin si Nuna? Toh juga tadi sore kan dia dicurigain sama Maya. Maksudnya gimana? Jadi nanti kita suruh Tuyul ini nyuri ke rumah-rumah yang Nuna datangin buat dia mijet klien-kliennya. Orang-orang bakal jadi curigain si Nuna. Tiap dia datang mijet, duitnya hilang. Nuna, Iya, kamu mau kemana? saya mau belanja di itu loh, apa namanya, mobil pick up-nya Dani. Oh, iya. Ngomong-ngomong, saya mau ngucapin terima kasih, Mbak. Kemarin Mbak Endah udah belain saya di depan Maya sama Aini. Gak apa-apa lah, namanya juga kan kita tetangga yang harus saling bantu dong. Santai aja. Ngomong-ngomong, aku denger kamu tuh kemarin pijet rame banget ya orderannya. Gak juga kok, Mbak. Kemarin cuma 2 orang, Teh Lisa sama Bu Jenny. Oh gitu. Terus kalau hari ini orderan rame nggak? Nah, kalau hari ini alhamdulillah lumayan rame. Ada Bu Yuna, Bu Lita, sama teman-teman arisannya pada minta pijet sama saya. Ya, padahal aku pengen banget nyobain pijitannya kamu. Kalau gitu besok aja. Besok baru 3 orang yang pesan pijet sama saya. Nah, boleh tuh. Kalau gitu ntar kamu kabarin aku ya. Bener ya? Ya udah, kalau gitu saya belanja dulu ya, Mbak. Oke. Kalau Makasih, gitu. Mbak. Ya elah, padahal itu duit gue cuma
segitu-gitunya. Diembat juga. Duit iput oke karek jadi transfer ku sia gitu. Iput teh uih ti ATM, diambil semua duitnya teh. Langit serua atuh. Hilang. Astagfirullahaladzim, sama aja nih. Duit saya juga hilang, Put. Padahal saya inget banget ya, baru aja naruh tuh duit di lemari. Aduh, duit kamu teh leungit. Saya juga hilang duitnya. Tapi aneh ya. Kemalingan, tapi nggak ada bekas kebobolan gitu, jebol gitu nggak ada rusak gitu loh. Sabar ya ibu-ibu ya. Bu, kemarin ibu pijit sama Nuna. Iya. Jangan-jangan dia, Bu. Soalnya bukannya apa nih. Karena kemarin Nuna tuh mijitin Aini. Terus Maya tuh sampai marah-marah ke Nuna karena uangnya Aini hilang, sama perhiasan juga hilang. Nuna, apa beneran kamu ya yang nyuri uangnya Aini pas lagi mijet? Jangan-jangan kamu juga dah tuh ya yang nyuri duit saya pas mijet saya, ya kan? Lu bacot jangan sekate-kate kalau ngomong. Kita boleh aja marah, boleh aja sedih nih kantong gue kagak ada duitnya. Tapi jangan nuduh orang sembarangan loh. Mak dirodok ya. Kenapa tuh bisa-bisanya nuduh si Nuna pencurinya? Astagfirullahalazim. Ibu-ibu, demi Allah, saya tuh nggak ngambil. Aduh, tapi ini emang aneh banget nih ya. Saya inget banget ya, saya naruh duitnya tuh di lemari pas Nuna dateng. Nah, udah pasti dah tuh dia ngincar kamar saya. Iya nih, kalau bukan dia siapa lagi? Setiap kali dia mijit pasti hilang duit. Iya kan? Iya. Ya Allah, Bu. Sumpah, saya tuh nggak nyuri. Aini sama Maya juga kemarin cuma salah sangka aja kok sama saya. Orang nggak ada buktinya. Alah, kita nggak percaya. Dan mau pijit lagi sama dia. Iya. Duit kalian bisa hilang semua, tahu? Makanya kapok. Kamu bener cerdas, sayang. Harus dong. Tapi tetap aja kita harus nyuri di rumah warga-warga lain. Dan kalau bisa kita usahain rumah-rumah yang udah ditargetin. Maksud kamu warga yang mau pijit sama Nuna? Emangnya masih pada mau? Warga pijit sama Nuna setelah gosipnya kamu sebarin kayak gitu? Kamu jangan salah, masih banyak tahu. Dan bahkan aku udah catetin nama-namanya siapa aja warga-warga yang udah belain dia. Oke, udah kamu tenang aja ya. Pokoknya nanti malam aku suruh tuh kita buat masuk ke rumah warga-warga itu. Kasih hook dah. Pasang lagi. Bagus. Terus. Iya. Dan. Aduh, capek gue, Lek. Ya Allah, capek banget ya. Mantep deh. Yang terakhir itu apaan, Dan? Itu gaya Bruce Lee, condet. Ya Allah. Oh iya, mumpung gue ingat. Tadi ibu-ibu yang belanja di tempat sayur gue, itu pada ngeluh. Duitnya kehilangan, termasuk sama Bu Yen, Bu Iput. Kemalingan atau gimana? Katanya sih pada kilang di rumah masing-masing. Nah, pas banget mereka itu habis pijit sama Mbak Nuna. Jadi Mbak Nuna deh yang dituduh. Emang udah ada buktinya, Dan? Ya, katanya sih mereka yakin gara-gara sebelumnya Maya udah nuduh Mbak Nuna setelah mijit Aini. Non gitu, Mai? Emang kamu pernah nuduh, Mai? Iya. Tapi soalnya gimana dong, buktinya semuanya ngarahnya ke dia. Yang kemarin ke yayasan juga cuma dia. Dan pas Aini pijit itu juga baru dicopot perhiasannya. Jadi aku mikirnya Nuna, tapi tenang aja, aku udah minta maaf kok. Nah, tadi dia juga sampai bersumpah gitu. Dan dia juga bilang kalau dia nggak mungkin ngasih makan anaknya dari uang yang haram. Iya, benar-benar. Gua taunya Mbak Nuna begitu tuh orangnya tuh, Mai. Ya harusnya sih udah clear ya, soalnya kan kita nggak ada cerita sama siapapun dan warga tahu dari mana kalau Maya ngelabrak Mbak Nuna. Apa jangan-jangan ada yang provokasi? Makanya warga lain nuduh Nuna. Atau jangan-jangan Mbak Endah ya sama suaminya. Soalnya kan tadi mereka kesini kan waktu kita lagi sama Nuna.
Udah. Sekarang masalah itu kita kesampingin dulu. Yang terpenting kita pikirin gimana caranya supaya nggak ada yang kemalingan lagi. Gimana nih? Ya, kita harus lebih ketat lagi ngerondanya supaya nggak kebobolan kayak gini. Ya, betul. Ya, aku setuju, Ri. Sayang, kamu main sama siapa? Sama teman. Mana teman kamu? Itu Astagfirullah. Kok nggak ada siapa-siapa ya? Apa udah lari? Atau jangan-jangan... Ya udah, sekarang kamu masuk dulu ya. Kamu belum makan siang. Udahan mainnya ya. oke. Wah, banyak banget. Pergi. Astagfirullahaladzim. Kok uang donatur bisa hilang ya? Mai, kenapa sih kamu kok panik gitu teriak-teriak? Ay, Kenapa? Ay, kamu lihat nggak uang donatur? Aku udah taruh di dalam sini. Terus uangnya hilang? Ya makanya duh. Kenapa kamu taruh di situ, Mai? Soalnya biasanya kalau aku terima uangnya malam, itu pasti aku titip dulu di sini, baru besok pagi akan aku setor ke bank. Aduh, itu uangnya buat bayar uang sekolah anak. Iya, tenang aja. Nanti biar aku coba cek CCTV dulu. Kalau misalkan emang nggak nemu, ya pakai uang aku aja dulu untuk talangin, ya. Enggak, jangan gitu deh. Gak apa-apa pakai uang aku aja. Kan ini salahku juga, nggak mungkin pakai uang kamu lah. Hai, nggak apa-apa. Kita bagi dua aja untuk bayar uang sekolah anak-anak yayasan. Biar nggak berat juga di kamu. Nggak, aku duluan ya ini. Nggak apa-apa, ntar aku tinggal cek di TV ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi ketemu donatur? Nanti. Iya, tolong cek CCTV sama kalau misalnya ada apa-apa hubungin aku ya. Ya, aku harus pergi dulu soalnya sekarang. Aman. Ayo. Yuk. Aku pamit ya, Ay. Aku titip Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ay, gimana? Ada petunjuk apa? Gak ada yang masuk ke ruangan itu semalam, Mai. CCTV-nya juga nggak nge-shoot ke laci atau berangkas ya, jadi nggak bisa dicek kebuka atau enggaknya. Iya, oke. Makasih ya, Ay. Assalamualaikum. Kenapa, Mai? Petunjuk apa? Jadi gini, Ri. Uang donatur yang aku simpen di kantor itu tiba-tiba hilang. Tadi pas Aini telepon, dia cek CCTV ternyata nggak ada. Nggak ada petunjuk apapun, nggak ada hal yang mencurigakan apapun di yayasan. Mungkin kamu lupa naruh kali, Mai. Enggak. Aku ingat banget. Kali ini aku bener-bener ingat kalau aku taruhnya itu di yayasan di kantor. Terus ini yang lebih parahnya lagi ya, aku tuh harus pakai uang tabungan aku untuk nutupin ini semua. Belum lagi yang lebih nggak enaknya lagi ya, Aini itu akhirnya jadi ngebantuin aku juga. Akhirnya aku sama Aini tuh patungan. Aduh, nggak enak banget. Mai, udah kamu gak usah pikirin semuanya. Pokoknya selama sebulan ke depan, aku bakal temenin kamu buat ketemu sama donatur. Oke, Bos? Ya. Jadi kamu bisa hemat transportasi sama hemat makan juga. Iya, itu namanya modus. Itu namanya effort. Bisa banget sih. Enggak, tapi jangan, aku nggak enak. Enggak, beneran. Soalnya aku udah ngerepotin Aini, terus aku juga nggak mau ngerepotin kamu juga. Udah nggak apa-apa. Nggak boleh.
Pokoknya aku harus temenin kamu supaya kamu aman. Ya nggak gitu. Sekarang aja kamu nggak aman. Ada semut yang mau nyakitin kamu tuh. Ya kan? Coba kalau nggak ada aku. Itu hati-hati, itu sakit tau kalau gigit itu semutnya gede banget. Gak apa-apa. Mendingan gigit aku daripada gigit kamu. Makasih ya, Fari. Makasih juga semut. Gara-gara kamu dia jadi baper. Saya izin sambil dokumentasi ya, Pak. Oke, siap. Iya. Oh, iya. Mbak, saya izin ke Mama dia. Boleh. Ayo, siap. Ayo. Silakan, Pak. Woi, Ya. makan dulu yuk. Makan. Iya. Mai. Ada apa tuh? Ada apaan sih? Ayo lagi. Yuk. Yeay, seru nih. Yuk. Abe. Kamu main sama siapa, Nak? Sama teman, Bu. Kenapa Abe bertingkah aneh ya? Apa mungkin cuma teman hayalan karena dia jarang main sama anak-anak sebayanya? Ya udah, sekarang Abe masuk ya. Kita makan siang dulu. Abe, awas! Astagfirullahaladzim, Abe. Ya Allah, Abe. Makasih ya, Malik. Kamu sendiri nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Nun. Abe, kamu kenapa tiba-tiba nyebrang jalanan kayak gitu? Kan bahaya, Be. Aku mau ngambil bola, disuruh teman. Abe, udah dong, Nak. Kamu dari kemarin itu kan main sendirian. Ini maksudnya gimana, Nun? Jadi dari kemarin dia itu main sendirian. Tapi dia ketawa-ketawa seolah-olah ada orang lain di sini. Aku rasa itu cuma hayalan dia aja. Astagfirullahaladzim, tapi ini tetap bahaya, Nun. Coba Abe sebelum tidur kamu bacain ayat-ayat Al-Quran ya. Dan kamu juga harus lebih ngawasin dia. Kamu lain kali juga hati-hati ya, Abe. Gue sampai bingung ya. 7 keliling pala gue. Udah keliling taman, keliling mana aja, tetep aja gue pusing mikirin warkamsi yang dadakan duitnya pada hilang. Kayaknya sih bener deh, Nuna yang ambil duitnya. Ya bisa jadi sih, tapi sebenarnya nih ya, pas saya cek CCTV di rumah saya, tapi ada CCTV-nya. Ada lah. Terus gimana? Nah saya lihat deh tuh ya di CCTV, kagak ada yang aneh-aneh, Bu. Ibut oge sarua atunya pusing 7 keliling gitu. Kenapa atunya di kampung kita teh pada hilang duit babarengan gitu. Tapi pencurina teh henteu nampak. Alias teu aya pencurina tapi duit kita teh lalengit gitu. Tah eta nu bikin pusing teh.
Jangan-jangan Mania, emang si Nuna bukan pelakunya Begono. Sebab kalau dari pantauan CCTV yang dia punya, waktu si Nuna mijit, kagak kelihatan dia bergerak-bergerak nyolong-nyolong duit Begono. Berarti itu artinya bukan si Nuna yang nyolong. Gak bisa dibiarin nih. Warga harusnya terus curiga sama Nuna. Jangan-jangan di kampung kita teh beneran sekarang teh lagi ada yang melihara tuyul atau babi ngepet gitu. Gua baru mau kate begitu, Put. Ini mah ya empik naga-naganya itu kampung kita lagi ada orang yang ngelmu hitam Begono. Tapi apa saha kagak tuh? babi ngepet, ape, tuyul. Jangan-jangan Nuna yang pelihara. Mbak Nuna. Dan? Nik, ngapain lo? Ini Mbak, nih. Pesanannya udah lengkap Mbak ya, semuanya. Makasih ya Dan. Sama-sama Mbak. Lagi pada ngumpul di sini, ada apa nih? Ini biasa, aku nganterin pesanannya Mbak Nuna. Nggak tahu nih Malik ngapain. Tadi aku habis nolongin Abe, Ay. Ama, kenapa sama Abe? Tadi dia lagi main bola di sini, cuma... Loh, kenapa nih? Ini pada kesini ngapain? Kita datang kemari lagi nih sebabnya kita masih belum percaya sama lu. Masa ya duit warkam sih masih pada hilang aja. Iya. Nah, dengekeun atunya. Kita semua teh curiga kalau kamu teh punya tuyul atau babi ngepet. Pilihan yang lain gitu. Ngaku lu. Astagfirullahaladzim. Jangan pada asal nuduh. Apalagi dengan tuduhan musyrik begitu. Alah ngaku aja lu. Lu pasti nandain rumah warga kan pas waktu mijit. Tolong ya jangan asal nuduh dulu. Takutnya kan jadi fitnah. Kan belum ada bukti. Kita ngomongnya yang baik-baik. Bisa nggak sih? Ini lagi Bu Yeyen sama Bu Iput kenapa sih? Kemarin ngebelain. Kok sekarang malah jadi ikut-ikutan protes begitu? Alah ngapain sih kalian pada ikut campur aja? Udah. Stop. Kalau ibu-ibu memang gak percaya, silahkan periksa sendiri ke dalam rumah saya. Biar ibu-ibu bisa percaya sama omongan saya. Bener tuh, kita periksa. Ayo kita periksa aja. Yaudah. Tunggu. Biar nggak kacau, yang ngecek Dani sama Bu Yeyen Bu Iput aja. Yaudah, Ay. Ayo Bu Yeyen Bu Iput. Hayu, gaskan kita cek, hayu. Cicing di dia. Hayu. Ya. Yeah. Yen, kamu teh nemu apa tadi? Gue udah pereksan kamarnya, tapi di kamar itu cuma ketemu ame kasur reot, udah pada banyak tumbilannya lagi. Atuh Iput oke udah pariksa gitu di dapur. Tapi tak ayana naon, bahkan makanan juga tidak ada gitu. Kamu udah tahu kan kalau kita mau kesini, makanya rumahnya semua dibersihin. Nah, yang ada tuyulnya udah dijual. Atau masih ada, tapi kita nggak bisa lihat. Bisa jadi. Ibu apa pada nggak ngeliat ya? Di dalam rumah saya itu barang-barangnya nggak banyak. Betul ibu-ibu, Pak. Kalau misalkan Mbak Nuna memakai babi ngepet atau tuyul seperti yang kalian tuduhin, harusnya Mbak Nuna hidup lebih enak dari sekarang. Iya benar. Seenggaknya Nuna bisa pesan makanan yang enak. Dani, kamu kesini nganterin pesanannya kan? Iya. Hari ini pesan apa Nuna? Sayuran, terus ada mie sama telur. Udah itu doang. Biasanya juga nggak pernah tuh belanja yang mahal-mahal. Kalaupun pernah, paling cuma sedikit doang porsinya. Mai, Fari, gimana ketemu sama donatur lancar semuanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dan uangnya juga udah langsung aku setorin ke bank biar nggak kejadian kayak semalam. Kok Yeyen kelewat nih yang ini nih? Emang ada apa semalam? Ya semalam yayasan kemalingan juga Bu Yeyen. Astagfirullahaladzim. Iya. Ngomong-ngomong kalian habis dari mana? Kenapa barengan kayak gini? Kami habis dari rumah Nuna. Warga tadi sempat rusuh karena nuduh Nuna yang malingin rumah mereka. Iya, bener tuh.
Bahkan nih warga pada nuduh Mbak Nuna pakai tuyul segala lagi, pakai babi ngepet lah, apalah. Parah banget kan ya? Iya, tapi jujur sebenarnya emang aneh sih. Setiap kali orang yang sehabis dipijit sama Nuna, itu pasti kehilangan barang berharganya. Kayak kamu waktu itu kehilangan perhiasan kan, Ai? Terus warga-warga juga kehilangan uangnya. Terlalu kebetulan aja menurut aku. Apa mungkin selama ini Mbak Nuna cuma jadi kambing hitam? Warkamsi semua memang ngiranya begitu. Tapi kan waktu ronda nggak ada tanda-tanda kemalingan. Iya kan? Udah gitu dicek CCTV juga nggak ada tanda-tanda maling ataupun Nuna pelakunya. Tapi kalau emang ini praktek hitam, kita harusnya bisa naruh benda-benda yang bisa jadi penangkal buat babi ngepet ataupun tuyul. Sebenarnya sih saya kurang percaya sama hal-hal kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan hal ngelakuin itu bisa bikin warga tenang ya, boleh aja. Iya, tapi gimana caranya ya? Lumayan, jadi gini. Alhamdulillah ya Allah. Namanya juga rezeki janda solehot, aman. Makasih ya udah ngizinin nginep di sini, Mai. Kayak sama siapa aja, Ai. Lagian juga kan ada staf yayasan lah ini juga kan yang bisa jagain anak-anak. Untung aja. Makanya kan Malik sama Fahri mereka lagi ngeronda malam ini. Tapi mereka juga bilang katanya bakal mantau yayasan kok. Bagus deh. Ya. Aduh, yaudah kita langsung nunggu aja deh. Ngantuk. Kamar kamu dingin banget ya, Mai? Iya dong. AC-nya baru diservis. Kamu ngerasain juga? Tiba-tiba kayak merinding. Kok tiba-tiba merinding gini ya di kamar kamu? Nggak tahu. Udah mendingan baca doa sebelum tidur. Bener-bener. Mai, kamu dengar ada suara gak sih? Iya. Suara anak kecil tuh. Wah, merinding gue tiba-tiba. Udah kebuka nih lemari. Wah, bener. Fittingnya hilang. Fix ini mah. Pasti tuyul nih. Untung duit gue masih utuh. Iya. Udah pada bikin jebakan buat tuyul. Makanya ini kita jadi gak dapet duit kan. Yang gimana sih? Masa ngambil barang-barang gitu aja nggak bisa? Lah, ya, saya minta maaf. Saya janji kemarin kamu lagi. Mas, kamu gak apa-apa? Sakit ya?
Please, jangan marah ya. Please kerja sama saya lagi ya. Sayang, kalau gitu aku berangkat ke pos ronda ya. Permisi. Ceritanya begini nih, kan gue udah ngikutin saran dan tipsnya dari Bu Yeyen. Gue taruh tuh kepiting di samping duit gue. Nah yang hilang kepitingnya, berarti kan yang ngambil tuyul. Jadi benar mereka udah rencanain semua. Sial. Tapi zaman sekarang mana ada tuyul sih, Dan? Saya sih jujur sama Malik gak begitu percaya sama tuyul. Ya kalau emang taruh uang terus uang yang gak ada ya mungkin lupa naruh atau emang beneran dimaling. Gitu aja. Di rumah saya taruh duit gak pakai jebakan atau apa-apa, aman-aman aja sih. Uang yang dari donatur itu kan, Ri? Iya. Udah aman kamu taruh di rumah? Alhamdulillah aman-aman aja sih. Udah kalau gitu ya, mending kita sekarang keliling aja yuk ronda. Ya udah kita nanti mencar deh ya. Ya kalau gitu saya sama Fahri mau ronda dulu sekitar yayasan. Ya udah, nanti malam ada rencana ke rumah saya aja buat kita susun semuanya ya. Oke. Bodoh banget mereka. Malah ngasih tahu rahasia sendiri. Aman Hati-hati insyaallah kalian. semua ya. Ya siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, sana Bang. Duluan deh. Rik, semoga aja yang melihara tuyul dengar omongan kita tadi. Iya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sadan wa min khalfihim sadan fa'agzaynahum fahum la yubsirun. Amin. Rik, kira-kira omongan kita tadi didengar nggak ya sama yang punya tuyul? Semoga aja deh, Ri. Sekarang kita cuma bisa nunggu. Sial. Si tuyul udah keluar dari tadi tapi belum balik juga. Yang kita harus cari cepatnya ya. Iya nih, kalau gini caranya kita nggak kaya-kaya. Mau banget kerjanya. Ini Alhamdulillah sekarang insya Allah kampung kita udah aman karena saya juga udah berhasil nangkep tuyulnya. Alhamdulillah. Ya sekarang botolnya lagi saya simpen buat mancing yang punya tuyulnya keluar. Cakep tuh. Kalau gitu, gue minta maaf ya. Sebabnya gue sempat nuduh-nuduh lu yang piara tuyul. Iya Nuna, Iput ge minta hampura atunya minta maaf pisan habis Iput teh eta kababawaku Yeyen gitu. Ya tapi kagak pakai numbalin temen juga dong lu. Yang terpenting sekarang cara kita kan sukses ya. berarti yang diomongin sama mereka tadi cuma jebakan. Aduh, gimana dong? Ini udah gini aja gini ya. Kamu alihin perhatiannya si Malik sama si Fahri, aku yang bebasin tuyulnya. Ya udah berarti sekarang kita udah bisa balik ke rumah masing-masing ya. Ya. Itu si tuyul deh nya. Ya udah yuk pulang atuh, Neng Maya. Malam Bu Yayen. Jadi kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Kita kan ke sana arahnya. Oh iya. Gimana sih? Mbak Endah. Mbak Endah. Mau kemana Mbak? Iya, kita mau ke depan. Belum tidur malam-malam gini. Aku malam ini nginep di rumahnya Maya. Ya udah kalau gitu kami berdua duluan ya. Selamat malam. Ya. Setan ya dosa. Kamu tuh nggak usah suci. Orang suci kayak kamu mah bakal banyak dapet duit.
Ayo, jangan ngomong ngantuk. Iya. Mbak Endah? Ada apa, Pak? Malik, kamu di sini juga? Oh iya, kebetulan saya lagi nginep. Kenapa, Mbak? Enggak, jadi gini, pipa di rumah tuh kebetulan lagi rusak. Mendadak tuh pipanya bocor, makanya mau minta tolong Fahri buat ngecekin. Tapi kebetulan si Mas Oyo tuh lagi pergi, karena ada urusan. Nah, mumpung kamu sekalian di sini, gimana kalau kita ikut sekalian ngecekin aja? Ya udah, Ri. Yuk. Ya. Yuk. Oke. Yuk. Mbak, Iya. sorry. Kalau emang harus benerin pipa, saya lupa saya harus bawa alat-alatnya. Bentar ya. Oh, enggak usah. Soalnya di rumah saya kebetulan lengkap sih alatnya. Nggak apa, saya juga punya alatnya. Lebih nyaman pakai alat sendiri aja, nggak apa. Bentar ya. Aduh. Kenapa, Mbak? Perut saya sakit banget. Nggak, sebenarnya sakitnya udah dari tadi. Cuman karena toilet di rumah pipanya rusak. Jadi saya nahan, makanya... Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, biar saya yang nganter. Ri, kamu ambil dulu aja alat kamu. Nanti nyusul ya. Oke. Nggak apa-apa, Malik. Iya, nggak apa-apa. Mana ya? Woi! Mau ngapain? Punya itu tuyul ya? Woi! Kenapa harus gagal sih? Gimana caranya gua ngambil tuyul aku itu, gimana caranya? Siapa kamu? Aku adalah penolong. Aku akan membantu mengambil tuyul itu. Asal kamu mau membantu menghancurkan musuhku. Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus celakai Malik. Lalu aku akan mengambil tuyul ini. Untuk melawan Malik, aku akan memberi kekuatan. Gimana caranya ya nyelakain Malik? Coba aja semalam gak gagal. Udah gak perlu repot-repot nganterin. Aku bisa kok berangkat sendiri, lagian dekat di sini nggak jauh. Ya, tapi kan aku juga bisa sekalian pesen makan siang buat yayasan. Salahnya kita tuh beda arah. Kalau misalkan kita sama nggak apa-apa deh. Kamu arah sana, kan aku arah sana. Ya nggak apa-apa, nanti aku kan tinggal balik lagi aja. Aduh, repot banget. Udah nggak apa-apa. Aku bisa berangkat sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai, hati-hati ya, kabarin aku. Mereka berdua ada hubungan apa ya? Kelihatannya bukan cuma teman biasa. Malik kelihatannya khawatir banget sama Aini. Apa aku culik Aini aja kali ya? Aini pasti jadi kelemahannya Malik.
Apaan sih ini? Dikira orang masih percaya ginian. Diam kamu. Rasain lo. Ajar. Siapa kamu sebenarnya? Ini. Astagfirullahaladzim, Ai, kamu gak apa-apa, Ai? Gak apa-apa ini. Gak apa-apa. Kamu tahu orang itu siapa, Ai? Enggak, aku nggak tahu siapa orang itu. Kamu ngapain di sini? Maksudnya kamu bisa tahu aku ada di sini? Aku tiba-tiba dapat pesan, Ai. Katanya kalau aku mau kamu selamat, aku harus datang ke tempat ini. Aku berarti dia sengaja nyulik aku buat neken kamu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ta'udzu bisinatu wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man salasi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Makasih ya. Makasih udah bawa tuyul aku kembali lagi. Aku minta maaf kalau aku belum bisa nyelakain Malik. Tapi aku janji, aku pasti bakal lukain dia. Aku janji. Mas Hoyo, kamu ngomong sama siapa sih? Kok dia ngomong sendiri? Aneh banget. Kamu berhasil manggil tuyul? Aku yakin banget barusan kayak ada yang ngikutin aku. Apa yang ngikutin aku orang yang nyulik Aini ya? Tapi kenapa dia nyulik Aini? Apa mungkin benar orang itu sengaja culik Aini buat jebak aku? Kalau emang benar itu artinya orang-orang di dekatku ada dalam bahaya. Kayaknya mulai sekarang aku harus jauhin Aini supaya dia aman. Lik. Astagfirullahaladzim. Lik, ini saya, Lik. Maaf, Fri. Kamu kenapa?
Tadi tiba-tiba ada yang nyerang saya. Sampai saya pingsan, Lik. Tapi tiba-tiba pas saya bangun, botol tuyulnya udah nggak ada. Kamu nggak lihat tadi bentukan orangnya? Saya nggak lihat, Lik. Nggak, yaudah. Kita pergi ke yayasan dulu aja nih. Kamu harus diobatin. Lik. Sial. Si Tuyul nggak mau kerja lagi. Kalau gini percuma dong dia balik juga. Emangnya kenapa dia nggak mau kerja lagi? Dia bilangnya masih trauma karena ketangkap kemarin. Terus gimana dong kalau si Tuyul yang nggak mau kerja? Kita dapat duit dari mana? Tunggu, kenapa ngeliatin aku kayak gitu, Mas? Bentar. Janjian kamu udah tahu apa mau si Tuyul itu supaya dia mau kerja? Iya. Mau dia apa? Yang dia minta tidurnya ditemenin. Yang please yang temenin dia ya buat tidur malam ini please ya biar dia mau kerja lagi ya. Ih, nggak mau ah. Kamu jadinya aku sih yang dikorbanin. Mau gimana sih, nggak pernah mau bantuin aku. Ya nggak aku juga lah, gila kali kamu. Udah sana mendingan kamu cari orang aja buat temenin si Tuyul tidur. Ya udahlah, cari cewek lain aja biar dia mau kerja lagi. Emang harus segitulah. Aku sih. Pokoknya sekarang kita cari orang yang mau ngelurin kamu, ya. Kita cari uang yang banyak, oke? Jangan ngambek-ngambek lagi. Yuk. Mas Dani? Lo kenapa itu? Jalanan bungkuk begitu? Aduh, ini Mas Dani yang saya pegel. Tadi habis jatuh juga, mungkin salah urat kali ya. Astagfirullahaladzim, hati-hati yo. Untung masih bisa jalan lo. Bahaya tuh sampai salah urat begitu. Ya udah, itu langsung buru-buru diurut tuh sama Mama Ija. Bagus tuh urutannya. Ya? Gampang. Ya udah, kalau gitu gue lanjut ronda ya. Ya Mas Dani. Langsung calling Mak Ija. Kamu ke rumah itu, ya. Kamu masuk ke rumah itu. Ada cewek di sana, oke? Ayo. Tuh, sana ya. Cari uang yang banyak. Itu ada cewek. Mimpi ternyata. Tapi keadaan kamu gimana sekarang? Kamu udah baik-baik aja kan? Baik-baik aja kok. Makasih ya buat kemarin lu. Emangnya ini kenapa? Ini kemarin diculik sih. Diculik siapa? Kami juga nggak tahu pelakunya siapa. Iya, aku juga nggak tahu soalnya penculiknya itu pakai jaket, pakai masker, jadi kita nggak tahu siapa. Lik, apa mungkin yang nyulik Aini itu ada hubungannya sama pemilik tuyul ya? Mungkin aja sih, Ri. Tapi... Mai, kamu kok pucat banget, Mai? Kamu kenapa? Aku juga nggak tahu nih, tiba-tiba kayak badan aku nggak enak. Terus tadi malam juga pas aku tidur aku kayak gelisah gitu loh. Terus tidurnya juga nggak tenang. Sekarang badannya agak menggigil gitu. Ya udah, Mai, kamu duduk dulu ya. Kamu tunggu di sini biar aku beliin obat buat kamu. Makasih ya.
Kita masuk ke dalam aja ya nunggunya. Yuk. Gimana? Ya ampun Mas, ini semua berkat Tuyul yang tidur sama si Maya. Hanya Tuyul yang mau nyari duit lagi. Iya, aku juga sampai ngantuk banget karena Tuyul baru keluar pas subuh dari rumah Maya. Gak apa-apa, nanti kamu istirahat ya. Aku yakin warga pasti geger nih karena perhiasan sama uangnya pada hilang. Tapi aku punya ide. Gimana kalau kita kambing hitamin Suna? Tapi kali ini kita harus susun strategi yang benar dulu. Bersih, rapih, jadi gak ada yang curiga. Aku setuju sih, supaya kita lebih aman juga kan. Tapi gimana caranya? Kamu tenang aja. Aku bakal susun rencananya. Aduh, kamu tuh gimana sih kalau jalan tuh jangan meleng-meleng dong, aduh. Iya, maaf saya nggak ngeliat tadi. Ya makanya kalau jalan tuh lihat biar nggak nabrak. Iya, saya minta maaf Mbak. Maaf ya. Iya, yaudah, nggak apa-apa. Kenapa berhenti? Oh, kita mau main manjat-manjatan. Dadah. Kok pergi? Tolong! 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 Pai, aku harus pergi. Loh, Malik. Malik kenapa ya, Mai? Kamu ngerasa gak sih kalau akhir-akhir ini sikapnya Malik tuh cuek ke aku? Iya, Bang tahu kalau misalkan aku ada salah ngomong, itu dijelasin. Tapi aku kayaknya nggak ngomong apa-apa yang nyinggung dia deh. Ah, ya udah. Kamu jangan terlalu pikirin itu ya. Mungkin tadi aku lihat Malik buru-buru, mungkin emang ada sesuatu yang urgent. Abe, aduh, pelan-pelan Abe, sini Om Malik bantuin. Astagfirullahaladzim Abe, kamu kenapa bisa ada di atas itu? Kamu sendirian Abe? Aku main sama teman Om. Temen kamu kemana? Ke sana. Yaudah Abe, biar Om Malik anterin kamu pulang ya. Ya Allah, Abe. Kamu dari mana aja sih, Nak? Ibu nyariin kamu kemana-mana. Abe main, Bu. Kamu main sama siapa sampai ke sini? Nun, Abe kayaknya masih ngeliat temen hayalannya itu deh. Kamu tolong lebih perhatiin lagi ya sama Abe. Saya permisi dulu. Iya, makasih banyak Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abe sayang, kamu tuh main sama siapa sih sampai jauh-jauh ke sini? Sama teman Abe. Ya tapi siapa? Apa jangan-jangan Abe tuh ngarang cerita karena Abe kesepian ya? Abe nggak tahu namanya, tapi dia itu botak. Tinggalnya di rumah Pak Oyo. Rumah Mas Oyo? Tapi perasaan nggak ada anak kecil yang tinggal di sana. Kok aneh ya? Turun. Dengerin. Ini kamu taruh di kamar Bu Siti, terus kamu ambil uang yang banyak, ya? Ayo cepetan. Habis ini pasti bakalan makin ada yang gak percaya sama si Nuna. Tamat sudah riwayatmu, Nun. Warga akan semakin marah sama kamu kalau tahu uang di sini hilang.
Ayo, kita pergi. Ayo. Cepetan. Aini, Maya, abis pada dari mana? Mampir. Ini, aku baru aja nganterin Maya dari klinik. Soalnya semalam dia meriang. Tapi udah mendingan tadi habis diinfus. Semoga kamu cepet sehat ya, Mai. Nuna, ngaku lu, hah? Lu kan yang nyuri uangnya Bu Siti. Naon saya teh pelongo, ngaku. Mana teh udah nyurinya? Saya nyuri apa lagi sih? Saya tuh nggak tahu. Lagian kan saya udah berkali-kali bilang kalau saya itu nggak mungkin ngelakuin hal keji kayak gitu. Setiap warga ada yang kemalingan, pasti aja petunjuknya tuh kamu. Petunjuk apa sih? Saya nggak ngerti. Nih, ini botol minyak pijit saya temuin di rumah saya. Ini kan pasti punya kamu, ya kan? Udah ngaku aja. Iya, itu memang mirip sama botol minyak saya yang hilang. Nah, kan? Tapi saya nggak tahu gimana caranya itu botol minyak ada di sana. Tong elak mana teh pasti mana pelakunya. Ya, apa jangan-jangan selama ini yang piara tuyul tuh lu? Ngaku aja. Saya nggak ngelakuin itu. Ibu-ibu, tolong tenang ya. Saya saksi di sini semalam Nuna itu pijit sama saya di rumah saya. Jadi nggak mungkin Nuna pelakunya. Iya bener ibu-ibu. Kalau Mbak Nuna punya tuyul dan tuyulnya mau nyuri, nggak mungkin kan dia bawa-bawa botol minyak pijit? Ya udah tuh, mulai sekarang mah gini aja Nya, buat jaga-jaga. Kalian teh jangan nyuruh dia lagi. Jangan pakai jasa dia, biar barang-barang kita teh aman. Aman tuh itu. Ya udah yuk, pulang aja yuk. Ya udah. Awas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya Allah. Sabar ya Mbak. Kenapa wajah mereka seolah senang yang lihat aku difitnah? Kalau emang ada tuyul di kampung ini, apa mungkin Mas Oyo sama Mbak Endah yang udah melihara? Aku harus cari tahu segera, biar fitnah ini nggak makin melebar kemana-mana. Ayo kita kerja dulu ya. Malam ini kita harus banyakin dapat komisen, oke? Kamu kemana? Ya mau kerja lah. Tuyul yang kerja maksudnya? Ya aku juga kan sama aja. Aku nganterin dia ke rumah warga kan aku kerja juga. Gimana sih kamu? Aku udah denger semuanya. Ternyata kalian berdua benar-benar melihara tuyul dan nyuri uang warga ya? Dan kalian berdua fitnah aku kan? Kamu dari kapan di sini? Gak penting. Yang paling penting sekarang, kalian berdua itu udah kepergok. Kalian pikir kalian bisa terus-terusan ngerugiin warga dan fitnah aku? Gak akan aku biarin. Aku akan bilang sama warga. Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana? Lepasin, pergi Om. Jangan pikir kamu bisa kabur. Hah? Kan udah saya bilang, kalau kamu masih berani buka mulut ke warga, bukan cuma kamu, tapi anak kamu saya celakain. Saya nggak takut sama ancaman kamu. Kamu nggak akan pernah tahu azab Allah yang dikasih kepada kalian karena sudah bersekutu dengan setan. Setan dengan dosa. Kamu tuh nggak usah sok suci. Orang suci kayak kamu tuh gak bakal banyak dapet duit. Tobat kalian. Tobat. Diam, ambil tali, cepet, ambil tali. Diam, sini. Sini kamu. Sini. Hah? Mana tali ya, cepet. Mana tali ya, diam. Udah terang kalau senternya kayak gini kan? Oke kan? Oke. Iya, gede sih. Udah besok-besok bawa yang ini aja, Dan. Cuman ini kok suasananya sepi banget ya. Perasaan gue jadi kagak enak nih. Hah? Kita ngeronda tempat lain aja yuk. Hah? Yang agak terangan. Itu mah perasaan doang. Ya udah nggak apa-apa, kita sekalian muter aja dari sini. Iya, kan kita lagi mau. Bentar. Lu denger gak suara apaan tuh? Kayak anak kecil nangis. Kayak anak kecil nangis. Iya, aku juga denger.
Nggak apa-apa, Dan. Astagfirullah. Ri. Abe. Abe. Astagfirullahaladzim. Abe, kamu ngapain di sini? Ibu belum pulang. Kamu udah cari ibu keliling-keliling. Kamu gak ketemu sama ibu. Ya Allah. Om kira tadi tuyul, Abe. Udah, jangan nangis ya. Iya kan gue pikir. Gak apa-apa. Biar Om Fahri teleponin ibunya Abe ya. Abe jangan nangis ya. Bentar ya. Gak diangkat. Ri, kamu bawa Abe ke yayasan dulu aja biar aman. Biar aku sama Dani cari Nuna. Kalau bisa nanti kamu nyusul ya, Ri. Ya, oke, Ri. Dan, ya, kita kesana dulu, Dan. Ada permen. Sini, ayo. Abe ikut Om Fahri ke yayasan ya. Nanti Om Dani sama Om Malik yang nyariin ibu Abe. Ya, yuk. Udah jangan nangis. Siapa kamu? Kuat juga kau Malik. Tapi saya banyak cara untuk menghancurkanmu, Malik. Kamu kenapa bisa ada di sini, Ai? Ai, kamu pergi dari sini, Ai. Bahaya, Ai. Malik. Ai, bangun, Ai. Ai, tolong bangun, Ai. Ai! Aku gak bisa biarin mimpi tadi jadi kenyataan. Kalau aku deket sama ini, yang ada aku bakal bawa dia dalam bahaya. Dari kemarin aku udah nyari Mbak Nuna. Cuman sampai sekarang aku belum dapat kabar apapun. Aku udah nyari ke belakang gang rumahnya dia. Aku juga udah nyari sampai ke warung yang biasa dia belanja. Nggak ada kabar apapun, nggak ada yang tahu. Kamu gimana, Lik? Kamu dapat kabar nggak? Sama, nggak ketemu juga. Aku sama Maya juga udah cari kemana-mana, tapi emang nggak ada jejak sama sekali. Sebenarnya Mbak Nuna tuh kemana ya? Jujur aku takut kalau ada sesuatu yang terjadi sama dia. Halo, ayo naon ieu teh menita laragang kitunya, kunaon? Udah kayak pada tanggung bulan semuanya. Ini Bu Yayan, kita lagi nyari Mbak Nuna. Soalnya dari kemarin Mbak Nuna nggak ada kabar. Ya eleh, perkara entu. Gua kata kali masalah lain. Pastinya nih ya, si Nuna entu udah kabur sekarang ketakutan, begono. Hah, bener pisan eta teh. Bisa jadi handphone si Nuna teh dibuang gitu buat ngilangin jejak. Jangan ngomong kayak gitu ya. Gimana kalau misalnya Nuna itu beneran dalam bahaya? Nah, iya. Jangan cuman karena berita yang lagi beredar sekarang, Bu Yayan tuh jadi benci sama Mbak Nuna. Selama ini kan Mbak Nuna baik, pekerja keras loh.
Nggak mungkin dia tiba-tiba kabur terus ninggalin Abe gitu aja. Ya maaf, pan itu bukan kata gue. Itu menurut Warkam sih, jadi bukan gue yang ngomong. Tapi nih, gue kasih semangat nih sama lu semua. Titip salam kalau ketemu sama dia. Begono, nyok, kita mau cabut aja. Ngopi dulu kita. Assalamualaikum. Pri, aku baru ingat, aku juga kenal beberapa temennya Nuna sih. Kalau misalnya kita samperin rumahnya aja gimana? Boleh tuh, Mai. Ya deh, aku sama Mai jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Hati-hati kalian. Yaudah kalau gitu, Lik, kita bisa bagi-bagi rute. Nggak usah. Kita sendiri-sendiri aja ya. Tapi Lik, Kamu punya motor kan? Udah kita masing-masing aja biar cepet. Nuna? 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 Aduh, jangan mati dulu dong. Aduh, ribet jadinya gimana ya? Nuna? Nuna? Aduh, dia mati ya? Aduh, kalau dia mati gimana dong? Gimana ya? Nuna mana? Sayang. Sayang bangun, sayang bangun. Bangun dong, cepetan bangun. Sayang. Sakit banget. Nuna mana? Nuna mana? Tadi di sini, aku nggak bohong. Kamu gimana sih jagain Nuna aja nggak bisa? Sedih kabur kayak gitu. Cari mas. Aduh, kok bisa hilang sih? Ngajar aku dibohongin. Aduh, sakit banget lagi. Allah, Abe pasti nyariin aku. Abe. Jauh. Udah saya bilang, kamu gak bisa kabur dari saya. Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana? Sini kamu. Jangan deketin. Sini. Tolong. Sini. Tolong lepasin. Ngapain, Mas? Iya. Mbak. Mbak. Ternyata dia yang melihara tuyul, Mai. Dan uang warga yang dicuri itu kelakuannya Mas Oyo sama Mbak Enda. Ya bohong. Bohong kamu. Saya nggak ngomong bohong. Buktinya kamu nyekap saya waktu saya mau bilang ke semua warga. Saya. Baik, kamu kasih tahu keluarga yang lain biar aku kejar Mas Oyo sekarang ya. Hati-hati. Abe pasti nyari saya. Abe. Tenang dulu, Abe aman. Abe sekarang ada di yayasan. Gue dikit lagi bisa dapat uang banyak terus kabur. Jangan bunuh saya. Ampun, saya minta tolong. Jangan bunuh saya. Kau gagal mencelakai Malik. Dan ini hukuman yang pantas kamu terima.
Astagfirullahaladzim. Ayo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rick, kamu ngapain di sini? Ini mana? Nggak tahu, Rick. Kami misah. Tapi tadi aku lihat kamu sama Maya nemuin Nuna. Jadi aku ikutin kamu ngejar Oyo ke sini. Apa itu? Kamu ngeliat apa? Enggak, Ri. Enggak ada apa-apa. Endah. Kami semua di sini udah tahu kebusukan kamu dan Mas Oyok yang pelihara tuyul. Enggak. Bukan saya. Kamu jangan ngeles lagi. Saya udah bilang ke semua warga soal kelakuan kamu sama suami kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Babang. Bapak, ibu-ibu. Mas Oyok udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepala Mas Oyo ketiban batu besar. Enggak. Ini nggak mungkin. Jaga Mas Oyok nggak mungkin meninggal. Kamu bohong kan? Pada akhirnya kita cuma menyaksikan kemunculan janda baru begono. Lu Yen, kau nih atuh biarin aja, dia teh banyak salah gitu. Akan saja janda. Aku harus kabur. Aku nggak mau disalahin warga sendirian. Kemana lu? Mau kemana? Lu tuh kagak boleh kabur. Lu tuh mestinya dibawa ke kantor polisi. Enggak, lepas saya. Saya tuh nggak salah. Lu udah fitnah Nuna, sama aja lu ngejeblosin gua ke lembah dosa, lu tau kagak? Benar tuh. Mbak Nuna, sekarang kamu udah aman, Mbak. Kamu sama anak kamu. Iya, Ay. Makasih banyak ya. Lik, ada yang mau aku bicarain serius sama kamu, Lik. Lik, aku lagi ngomong sama kamu. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa kamu selalu ngehindar akhir-akhir ini sama aku? Coba kamu cerita dulu, jelasin dulu sebentar. Maaf ya, aku udah gak bisa sering-sering ke yayasan lagi. Ya emang kenapa? Kenapa, Lik? Aku ada salah? Gak ada. Kamu gak salah, Ay. Aku cuma gak bisa kayak dulu lagi aja, jadi tolong sekarang kamu minggir. Udah, aku gak akan minggir, Lik. Sampai kamu jelasin semuanya sama aku, Lik. Lik. Tolong kamu jawab jujur sama aku. Atau kamu udah gak punya perasaan apapun ke aku, Lik? Sebenarnya apa sih salah aku sama kamu sampai kamu selalu ngehindar? Tolong kamu bisa gak jelasin dulu ke aku, jelasin. Salah aku di mana? Kita omongin semuanya baik-baik. Aku mau kayak dulu, Lik. Aku nggak mau kayak gini. Aku sebenarnya kangen kamu yang dulu. Kamu yang peduli, Lik. Kamu yang jahil. Oke. Kalau
kalau memang kamu nggak ada perasaan apa-apa ke aku, seenggaknya masa kamu tega ngerusak persahabatan kita kayak gini, Lik. Udah lah, Ai. Selama ini kita bukan apa-apa kok. Mungkin kamu tahu perasaan aku dan mungkin juga aku tahu perasaan kamu, Ai. Tapi ya udah, sebatas itu aja. Dan soal persahabatan kita, kamu punya Maya, Dani, Fahri, dan semua warga lain yang ada di kampung ini. Aku rasa itu udah jauh lebih dari cukup. Semua yang aku lakuin ini demi kebaikan kamu, Ai. Cuman demi kamu.